Maraknya berita-berita negatif yang sering kita dengar di masyarakat maupun di media sosial membuat sebagian dari masyarakat kita merasa pesimistis bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar. Karena belakangan ini kita lihat bagaimana pertikaian antara elit partai, politisi-politisi yang berantem, ya mengeluarkan ujaran-ujaran bahkan kebencian. Dan juga kalau kita lihat bagaimana korupsi di antara para pejabat, dan banyak lagi berita-berita negatif yang membuat kita merasa kita tidak akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tapi saya termasuk salah satu yang optimistis bahwa Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang besar, negara yang kuat, karena kita memiliki talenta-talenta yang luar biasa yang mengabdikan diri dan ilmunya untuk kepentingan banyak orang. Hari ini saya akan mengundang dua sosok peneliti yang hasil penelitiannya sudah diakui secara internasional dan membuat Indonesia harum namanya. Dan dua sosok ini uniknya sering disebut sebagai musuh COVID, ada juga yang disebut komandan nyamuk. Siapa mereka? Kita mulai dari yang pertama, yaitu Karina Jo. Terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy. Terima kasih Bang Andi. Ya, sudah datang dari mana? Melbourne. Iya, dari Melbourne. Ya, sekarang tinggal di Melbourne ya? Saya tinggal di Melbourne sekarang. Oke, kenapa nggak tinggal di Jakarta aja atau di Indonesia aja? Ya, belum ada kesempatannya untuk bekerja di Indonesia. Oh ya? Iya. Oh ya? Ya. Oke. Ya, silakan duduk. Karina, sampai hari ini masih ada orang Indonesia yang tidak percaya bahwa ada peneliti asal Indonesia yang berperan signifikan juga di dalam penemuan vaksin COVID-19. Kamu adalah orang yang disebut-sebut juga berperan di dalam penemuan vaksin COVID-19 itu, yang sering disebut sebagai, ada Oxford-nya ya, Oxford, AstraZeneca. Nah, boleh cerita, apa peranmu di dalam penemuan vaksin ini? Ya, jadi saya tergabung dalam salah satu grup di Oxford University. Grup kami menangani bagaimana cara memproduksi vaksin ini dalam jumlah yang massal. Jadi ada dua strateginya, scale up dan scale out. Jadi bagaimana cara meningkatkan skalanya supaya kita bisa satu kali produksi bisa mendapatkan banyak dosis vaksin. Pada saat itu kan lagi urgency, jadi perlu banyak dosis dalam waktu singkat. Bagaimana kita melakukan teknologi transfer ke banyak-banyak laboratorium manufaktur vaksin di seluruh dunia. Karena situasinya waktu itu genting sekali ya. Ya, ini awal-awal COVID ya. Ya. Seberapa besar sebenarnya peranmu di dalam penemuan vaksin itu atau sumbangsimu di dalam penemuan vaksin AstraZeneca ini? Ya, saya yang membuat prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi waktu itu Oxford punya kemampuan untuk memproduksi vaksinnya dalam jumlah kecil, di berapa ratus dosis, cukup untuk uji klinis fase yang pertama. Tapi mereka tidak punya proses untuk mensuplai uji klinis fase kedua, fase ketiga, apalagi yang komersial. Dan saya waktu itu direkrut untuk mengerjakan proyek vaksin yang lain. Mereka ada visi untuk, waktu itu saya mengerjakan proyek vaksin rabies, ada visi untuk memasuki uji klinis fase kedua dan ketiga untuk proyek vaksin rabies. Dan, tapi saya bekerja di Oxford beberapa bulan, kemudian ada pandemi, jadi saya harus ganti fokus ke vaksin COVID-19 waktu itu. Baik. Ya. Yang juga menarik adalah dalam perjalanan karirmu sebagai peneliti sekarang ya, kamu menyebutnya peneliti di bidang? Di bidang bioteknologi. Bioteknologi. Nah, di dalam bidang ini kamu pernah vakum 4 tahun dan itu ngurusin kue. Belajar bikin kue. Ini kan agak aneh ya. Bisa aja dianggap penyimpangan, tapi nanti kamu ceritakan apa yang terjadi selama 4 tahun kok kamu ngurusin kue, ya, belajar bikin kue, dan mungkin praktek atau harus kerja untuk urusan kuliner ya. Sebelum itu kita simak tayangan berikut ini. Saat dunia dilanda pandemi COVID-19, orang berlomba mencari penangkalnya. Vaksin AstraZeneca adalah salah satu vaksin yang secara luas dipakai untuk mencegah COVID-19.
Vaksin AstraZeneca diproduksi hingga 2 miliar dosis dan tersebar di 170 negara. Di balik produksi massal vaksin AstraZeneca, ada sosok anak muda asal Indonesia, Karina Citra Dewi Jo. Karina Jo adalah senior scientist di Jenner Institute, Oxford University, Inggris. Pada awal masuk di Jenner Institute pada bulan Agustus 2019, Karina bekerja untuk penanganan proyek vaksin rabies, MERS, dan meningitis. Saat COVID-19 mulai menyebar, penelitian Karina dialihkan untuk vaksin COVID. Dengan dana dan sumber daya manusia yang terbatas, Karina harus bekerja sendiri, 7 hari dalam seminggu dan 18 jam sehari. Dengan berbagai rintangan dan tekanan, akhirnya Karina mampu meningkatkan produktivitas dan efikasi. Yang biaya awalnya $1.000 per vaksin menjadi sekitar 20 sen euro serta produksi hingga 4.000 liter, di mana 1 liter dapat menjadi 10.000 dosis vaksin. Berkat keberhasilannya, Karina tercatat sebagai inventor vaksin AstraZeneca yang memegang salah satu paten dari total 6 paten, yakni paten untuk scale up manufaktur. Dengan keberhasilan ini, Karina telah mewujudkan cita-citanya, yakni bekerja untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya, kita orang tua bangga, Pak, punya anak bisa sampai membantu untuk negara-negara nggak mampu dan dia menciptakan vaksin itu. Bukan bangganya karena dia pintar, bukan. Tapi Tuhan pakai dia tuh sebagai alatnya tuh untuk berkarya untuk sosialis, menyumbang dah untuk negara-negara yang mampu dengan diciptakan AstraZeneca itu. Sejak pertengahan tahun 2023, Karina sudah tidak bergabung di Jenner Institute, Oxford University. Namun, Karina akan tetap bekerja untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. 4 tahun perjalanan karirmu yang menyimpang dari seorang peneliti di bidang bioteknologi yang kemudian berhubungan dengan belajar bikin kue. Jadi boleh cerita apa yang terjadi pada 4 tahun itu? Ya, pada saat itu saya sudah selesai kuliah S1 di Hong Kong. Saya ada tawaran nih, mau nggak melanjutkan S2 terus tambah satu tahun lagi S3. Tapi pada saat itu saya posisinya di Hong Kong, jadi saya tidak ada teman atau keluarga di sana. Jadi orang tua saya khawatir. Mereka bilang, oh kakak kamu ada di Australia. Ya, kenapa nggak pindah negara saja? Jadi satu keluarga berkumpul di satu negara gitu. Jadi biar luasa lah untuk menengok orang tua. Sorry, waktu di Hong Kong kamu belajar di University of Hong Kong. Oke, Ya. bidangnya bioteknologi Bioteknologi, itu ya. ya. Kamu sarjana umur? Sarjana umur 19 jalan 20. 19 tahun. Ya. Berapa lama kamu kuliah sampai 19 tahun udah jadi sarjana? 3 tahun saya kuliah. 3 tahun. Ya. Nah, terus kemudian kamu akhirnya pindah ke Australia. Di mana? Di Melbourne. Di Melbourne. Terus urusan sama kue tadi bagaimana ceritanya? Jadi orang tua saya bilang, oh kamu mau jadi apa? Bioteknologi kan. Waktu itu belum banyak pekerjaan di bidang bioteknologi. Dan juga orang tua berpikir lebih mudah untuk Australia kalau saya mengambil commercial cookery. Yaitu bukan hanya kue saja, saya juga memasak. Memasak juga. Memasak. Tapi yang di enroll-nya itu commercial cookery, diploma of hospitality management. Jadi 2 tahun, jadi mengarahkan mahasiswanya untuk menjadi head chef. Jadi membuka restoran sendiri. Belajar berapa lama kalau belajar? 2 tahun. 2 tahun. 2 Terus? tahun. Dan bekerja sebagai chef juga sampai sous chef 2 tahun juga. Ya, jadi 4 tahun itu nggak full 2 tahun dan 2 tahun bekerja. Jadi untuk lulus kita juga harus bekerja. Jadi sebelum itu kita harus bekerja dulu sebagai chef. Nah, setelah 4 tahun apa yang terjadi? Ya, 4 tahun saya bekerja seperti itu saja. Jadi saya pikirnya saya ada penghasilan, cuman ini bukan panggilan saya. Jadi Bukan kamu nggak passion happy dengan pekerjaan itu? Ya, Atau tidak. bidang yang itu? Tidak. Kenapa? Dari awal saya
mau punya pekerjaan yang ada impact-nya untuk manusia. Jadi saya mau melihat direct impact-nya untuk masyarakat. Memasak dan menjual masakan itu juga membuat orang bahagia loh, ada gunanya itu. Iya, tapi ada dan tidak ada saya, ya, tidak ada Itu bisa bedanya. jalan ya, nggak istimewa ya. Ya, Bukan berarti meremehkan pekerjaan Ya, itu, tapi bukan berarti, kamu ya. nggak happy dengan Ya. bidang yang kamu tekuni itu. Ya benar. Terus berhenti. Saya bilang saya tidak happy dengan bidang saya. Saya utarakan ke orang tua. Reaksi Saya orang kayaknya, tua? Ya, orang tua ya ada argumen lah, internal argumen di keluarga. Jadi mau jadi apa nih sekarang? Mau balik lagi ke biotek, mau jadi apa? Ya seperti itu. Tapi saya kasih penjelasan. Kayak saya lebih nyaman di bidang sains, di bidang bioteknologi. Kamu menjelaskan bahwa pekerjaan apa yang akan kamu tekuni dengan bidang yang kamu pelajari ini. Kalau bioteknologi itu biasanya orang jadi apa itu? Pekerjaan apa yang menjanjikan masa depan yang baik? Ya pada saat itu saya memang kurang menjelaskan ke orang tua apa aplikasinya bidang bioteknologi. Ya saya juga cuma bilang ini ada banyak aplikasinya di bidang kesehatan, ada bidang makanan. Pada saat saya bekerja pun orang tua saya tanya, kamu sebenarnya ngerjain apa? Saya bilangnya saya buat bom nuklir, biological weapon gitu. Tapi papa saya percaya gitu, jadi mereka bilang ke teman-temannya, oh, anak saya bikin biological weapon, padahal saya cuma bercanda. Ya. Iya. Jadi itu memang bidang yang bagi orang awam kurang diketahui manfaatnya ya. Iya, Dan benar. pekerjaan apa yang membutuhkan seorang peneliti di bidang bioteknologi gitu ya. Iya, benar. Tapi sekarang setelah muncul cerita tentang vaksin ini orang kaget-kaget. Oh ternyata bidang ini juga punya kontribusi untuk pencegahan COVID-19 waktu itu ya. Iya, iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.